Bismillah. Tauhid syaratnya adalah yang pertama harus berakal sehat. Yang kedua harus mengikuti petunjuk dari yang maha benar, yang asli, benar secara akurat, yang logis, tentu saja di atas akal sehat. Jadi bertauhid itu harus ma'rifatul iman terlebih dahulu. Yang mana untuk ma'rifatul iman sendiri itu ada rukunnya, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadarnya Allah atau takdir. Adapun tujuan daripada bermakrifatul iman agar kita benar-benar mengenal secara pasti dan yakin seyakin-yakinnya tentang apa yang kita imani, apa yang kita yakini secara akurat tanpa ada keraguan sedikit di dalamnya. Itulah tujuannya untuk bermakrifatul iman. Jadi iman ada di atas akal dan petunjuk yang benar. Barulah kita bisa bersahadat dengan penyaksian yang sebenar-benarnya. Menyaksikan seperti apa, bagaimana, di mana, pada saat apa bentuknya, dan segala macam penyaksian yang kita saksikan, baik secara penglihatan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, atau apa yang kita lewati, semua kita saksikan, baik lahir, batin, akal, dan pikiran, secara sadar dan pasti, secara akurat. Barulah kita bisa bertauhid dengan murni dan benar. Adapun ma'rifatul iman yang pertama adalah ma'rifat Allah atau ma'rifatullah, yakni iman kepada Allah. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Seperti apa? Di mana Allah? Apa saja yang kita alami, yang benar-benar dikendalikan olehnya. Allah itu Tuhan yang kita sembah, yang maha tunggal, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dan dengan 99 asma dan 20 sifat. Mungkin lebih. Sebab segala sisi itu ada dalam kekuasaan kemahaannya. Adapun ma'rifatullah itu tidak bisa dijelaskan secara singkat karena membutuhkan penggalian, pengkajian, pemahaman, pengenalan yang mendalam sampai kita benar-benar menyaksikannya, baik di dalam wujud sifatnya, wujud asmanya, dan wujud kekuasaannya, sehingga kita benar-benar yakin bahwa dialah Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya, bukan Tuhan-Tuhan palsu atau sekadar sangka yang disangka Tuhan.
Adapun ma'rifatul iman yang kedua, yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa malaikat? Bagaimana malaikat? Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang paling setia, yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang tidak disertai dengan hawa nafsu. Malaikat Allah adalah pesuruh-pesuruh Allah atau makhluk Allah yang ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dan batasan Allah. Yang mana mereka tidak akan sedikit pun melanggar daripada batasan apa yang telah ditentukan kepada Allah. Karena malaikat melakukan segala sesuatu hanya sesuai perintah dan kehendak Allah tanpa nafsu. Jadi kalau ada malaikat yang bisa marah, bisa nangis, bisa sedih, itu malaikat palsu. Karena malaikat itu makhluk suci tanpa nafsu. Yang kedua, yang selanjutnya maksudnya, yang ketiga, ma'rifatul rasul. Mengenali siapa Rasul, apa itu Rasul dan bagaimana Rasul, serta tugas, batasan, dan ketetapan Allah bagi seorang Rasul. Rasul adalah bagian daripada takdir Allah tentang seseorang yang akan menjadi utusannya. Yang mana Rasul hanya bertugas menyampaikan baik secara teori ataupun praktek apa yang difirmankan Allah, yang diwahyukan kepadanya. Jadi tugas Rasul hanya sebatas menyampaikan dan mengajarkan baik secara teori ataupun praktek wahyu-wahyu dari Allah atau risalah Allah yang diwahyukan kepadanya. Tidak kurang dan tidak lebih. Jadi kalau ada Rasul yang ngarang-ngarang sendiri di luar ketentuan, ketetapan, dan batasan Rasul yang sudah ditentukan oleh Allah, berarti itu Rasul palsu. Mengapa? Karena Rasul itu hanya pesuruh Allah yang ditakdirkan Allah untuk menyampaikan risalahnya hanya berdasarkan firman yang diwahyukan Allah kepadanya. Di luar daripada wahyu Allah yang disampaikan kepadanya, berarti itu Rasul palsu. Yang selanjutnya, yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Bagaimana kitab Allah? Seperti apa kitab Allah? Kitab Allah adalah kitab kumpulan daripada firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, kemudian dibukukan. Itu namanya kitab Allah. Dan kitab Allah itu memiliki ciri khusus. Satu, bersumber dari yang maha benar, sehingga kebenarannya akurat secara logis di atas akal sehat, dan kebenarannya di atas segala-gala kebenaran. Jadi
Apabila ada yang tidak logis, tidak benar, atau masih bisa dibantah, atau butuh alasan pembenaran, itu bukan firman Allah. Sebab sumber daripada kitabullah adalah dari yang maha benar. Yang kedua, logis. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi yang kedua, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman tanpa ada masa kadaluarsa. Jadi apabila ada kitab Allah yang ada di dalam kitab Allah, yang dimaksud kitab Allah, tapi ada kontradiksi, saling berbenturan antara ayat satu dan yang lainnya, saling bertentangan. Yang kedua, tidak berlaku, maksudnya berlakunya hanya pada saat itu, dan pada saat ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ada masa kadaluarsa, istilahnya kadaluarsa, itu bukan kitab Allah. Berarti itu firman palsu. Jadi kitab Allah, satu, bersumber dari yang maha benar. Kedua, tidak ada kontradiksi di dalamnya. Yang ketiga, tidak ada masa kadaluarsa. Yang keempat, berlaku sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Jadi yang namanya kitab Allah harus benar dan akurat secara logis di atas akal sehat, dan harus kebenarannya harus benar-benar akurat. Mau dikaji, ditelisik seperti apapun, dengan cara apapun, dia harus akurat. Karena sumbernya adalah yang maha benar. Yang selanjutnya, iman, ma'rifatul iman. Yang kelima yaitu ma'rifatul iman, iman kepada hari kiamat atau hari akhir atau hari penghancuran dan hari penghakiman. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kenapa? Karena setiap makhluk yang diciptakan Allah itu ada batas waktu dan umur yang sudah ditentukan Allah baginya. Sedangkan setelah terjadinya kehancuran, maka seluruh makhluk hidup akan dihidupkan kembali dan mengalami hisab. Jadi nanti pada saat setelah kematian akan ada pengadilan akhir. Disitulah seluruh kebenaran akan terungkap. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi bantahan, tidak ada lagi saling klaim kebenaran, tidak ada lagi saling hujat, saling caci, saling maki, saling menyalahkan. Tidak ada. Semua datang masing-masing, sendiri-sendiri, tanpa status, pangkat, atau apapun status dan merek dunianya. Hanya status hakikat yang dianugerahkan Allah kepadanya, itulah yang dia pakai nanti di akhirat. Dan pada saat hisab, hanya amal ibadahnya secara pribadi masing-masing yang mensafaatinya. Bukan nabi, bukan rasul, bukan Al-Quran, bukan wali, bukan habib, bukan siapapun, tapi hanya dirinya sendiri dan amal ibadahnya masing-masing. Adapun mereka yang munafik, musyrik,
dan kafir yang tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan semurni-murninya, yang masih meragukan keesaan Allah, yang masih meragukan kekuasaan mutlak Allah, mereka tidak akan dihisab, tapi langsung dimasukkan ke jahanam, tempat pembakaran produk gagal atau tempat daur ulang kalau ada pengulangan maksudnya. Tapi itulah tempat bagi munafik, musyrik, dan kafir adalah neraka jahanam yang tidak akan melalui hisab sama sekali. Adapun yang melalui hisab adalah orang-orang yang bertauhid secara murni kepada Allah. Mereka akan dihisab dan ditempatkan sesuai dengan amal ibadahnya dan pengabdiannya selama hidup di dunia. Dan seterusnya, ma'rifatul iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada pilihan dan takdir yang sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah mengenal diri dan mengenal batasan. Yang mana siapa diri, bagaimana diri, seperti apa diri, dan untuk apa diri. Jadi dari mana kita hidup, bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan akan kemana. Jadi ma'rifatul iman yang keenam, mengenal qada dan qadar, mengenal usaha dan doa, serta takdir Allah yang sudah tidak bisa dirubah, adalah puncak daripada keimanan dan kesadaran. Yang mana kita di ma'rifatul iman akan mengenal batas diri dan batas Allah. Yang mana takdir adalah kekuasaan mutlak hak Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena di dalam takdir Allah hanya Dia yang menentukan, dan Dialah penguasa tunggal, penguasa mutlak daripada takdir seluruh alam semesta beserta isinya dan setiap makhluk ciptaan. Sedangkan manusia atau diri kita hanya sebatas usaha dan doa serta pilihan. Tentu saja kita memilih dengan akal. Jadi akal itu alat untuk memilih benar dan salah, baik dan buruk. Seperti itu. Jadi batasan kita, batasan diri kita hanya sebatas usaha dan pilihan atas petunjuk Allah yang benar dan salah yang sudah ditakdirkannya. Jadi selamat karena pilihan kita, celaka juga karena pilihan kita sendiri. Adapun takdir Allah, hal-hal yang sudah ditakdirkan Allah tidak mungkin lagi dirubah. Seperti takdir lahir, takdir hidup, takdir mati, batasan umur, batasan rezeki, makan, minum, tidur, bernapas. Itu semua sudah di dalam takdir Allah. Adapun isinya untuk menuju takdir, itulah pilihan, usaha, dan doa kita. Allah menakdirkan baik dan buruk. Allah menakdirkan benar dan salah. Tugas kita adalah memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu adalah tugas kita. Kalau salah, ya salah sendiri. Kalau benar, ya benar sendiri. Allah tidak pernah menakdirkan pilihannya kita. Karena yang akan dihisab nanti adalah amal ibadah atau atas pilihan kita pribadi. Demikianlah sedikit penjelasan tentang ma'rifatul iman. Mungkin untuk lebih paham lagi bisa diteliti
dikaji, difahami, dan dipelajari secara akurat melalui kitab dan petunjuk-petunjuknya yang asli, benar, dan akurat, agar tidak sesat dengan alat yang namanya akal dan pola pikir yang sehat secara benar, logis, dan akurat di atas akal yang sehat. Semoga bermanfaat.